Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang English word classes atau part of speech atau jenis kata. Ketika kita berbahasa, ibaratnya kita itu mau membangun bangunan, dan membangun bangunan itu kita perlu tahu materialnya, semen, pasir, batu bata, dan sebagainya, dan bagaimana mencampur dan meletakkannya. Masing-masing punya letaknya dan masing-masing punya fungsinya sendiri. Di bahasa juga begitu. Jadi ada jenis kata, di mana ini adalah material bahasa ya, yang kita perlu tahu fungsinya, maknanya, dan di mana letaknya. Kita kenal ada 8 jenis kata, yaitu noun, pronoun, verbs, adjective, adverbs, preposition, conjunction, dan interjection. Interjection itu kata seru, seperti oh my god, tapi saya tidak akan bahas ya lebih lanjut. Yang saya bahas adalah 7 jenis kata yang lainnya. Oke. Yang pertama adalah nouns. Nouns itu adalah dia secara wujud itu dibagi menjadi dua, yaitu abstrak dan concrete noun. Jadi kita harus tahu bahwa kata benda itu adalah kata yang menamai benda. Benda itu secara wujud bisa abstrak, bisa konkret. Konkret itu adalah benda yang tangible, bisa disentuh, bisa diraba. Sedangkan kalau yang abstrak itu adalah konsep ya. Misalnya sehat dan kesehatan. Sehat itu jenis katanya adalah dia kata sifat, sedangkan kesehatan itu adalah kata benda abstrak. Karena dia adalah konsep. Konsep sehat itu bagaimana kesehatan ya. Ini kata benda itu banyak jenisnya. Ada yang dibagi menjadi countable, uncountable dari sisi jumlahnya. Ada nouns of address seperti Prof. Jeff gitu ya. Ada common dan proper nouns, ada collective nouns, ada attributive nouns. Tapi yang paling wajib yang saya biasanya ajarkan adalah jenis kata berdasarkan wujudnya, yaitu konkret dan abstrak noun. Nah ini akan saya jelaskan konkret karena ini slide-nya agak terganggu, jadi saya hanya bisa jelaskan seperti ini. Saja. Concrete nouns itu adalah kata benda untuk menamai orang-orang, tempat, binatang, atau benda-benda yang bisa secara fisik kita sentuh ya, atau kita lihat. Ya, 5 indera kita bisa melihatnya atau mengindranya. Ini contohnya adalah common noun itu adalah doctor, car. Proper noun itu adalah ini nama-nama yang berdasarkan nama tempat, nama orang, ya nama kota dan sebagainya, nama makanan. Collective noun itu adalah nama benda yang terlihat singular tapi dia adalah merefer pada banyak orang atau banyak jumlahnya. Material meskipun banyak tapi dihitung satu, yaitu water, sand, tidak akan mungkin mereka ditambahi oleh es gitu ya. Kemudian ada abstract noun. Abstract noun itu dia konsep ya, names intangible things yang tidak bisa dilihat, diterawang, dipegang itu tadi, yaitu konsep, ide, perasaan, karakteristik, atributs ya. Contohnya adalah dari bentukan dari kata kerja itu adalah appointment ya, janji, action, actor, orangnya, dan action itu tindakannya, competition, appearance ya, deceit, penipuan ya, deliver, mengirim itu jadi delivery, ini adalah kata bendanya, delivery itu adalah kata bendanya, deceit kata bendanya, appearance kata bendanya, swim ya, berenang, jadi swimming, kadang ada swim itu kata benda juga, swim, after a swim gitu ya, breathing itu dari breathe. Nah ini adalah gerund sebagai kata benda atau verbs yang dinounkan ya. Ada yang bentukannya dari adjective, yaitu kindness, kebaikan, ability, kemampuan, patience, kesabaran, dan sebagainya. Ada yang dari noun, championship, brotherhood, ya, dan sebagainya. Kemudian, kemudian pronouns. Pronouns adalah kata ganti. Kata ganti itu untuk menggantikan
kata benda. Jadi tidak perlu kita mengulang kata bendanya. Jadi kita ganti dengan pronouns atau kata ganti. Kata ganti itu tergantung ya, bisa first, second, singular, third, dan number, gender gitu ya. Jadi yang kita bahas sebentar. Kata ganti itu bisa kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, kemudian singular, plural gitu ya. Jadi misalnya saya, I, you itu orang kedua, they orang ketiga, kemudian singular, plural, we gitu plural, she dia singular, masculine, feminine ya she, he ya it, neither ya dan sebagainya. Ini adalah kata ganti. Jadi tidak melulu kita mengulang nama proper noun-nya gitu ya. Misalnya Ali begitu ya. Ali, kemudian Ali pergi ke pasar. He, nah digantikan oleh kata ganti. Oleh karenanya ini fungsi dari kata ganti. Dan yang berikutnya adalah verbs. Verbs itu kata-kata yang mengindikasikan action, processes, condition, atau kondisi, states, situasi bisa ya. Sebenarnya bukan situasi sih, states of being ya, keberadaan dari orang gitu ya. Itu dibagi beberapa. Secara kategori fundamentalnya adalah finite dan non-finite verb. Finite verb itu adalah dia kata yang terikat sama subjek dan terikat sama waktu. Di dalam kalimat bahasa Inggris, finite verb itu harus ada. Di dalam klausa itu finite verb harus ada. Gitu ya. Sedangkan non-finite verb itu ada di frasa ya dan di klausa gitu ya. Atau yaitu tadi. Tapi dia tidak terikat sama subjek dan tidak terikat sama waktu. Transitif dan intransitif verbs itu terkait sama apakah sebuah kata kerja itu butuh objek atau tidak. Nah, kemudian ada adjective. Adjective itu adalah noun modifier atau pronoun modifier yang memberikan sifat pada kata benda atau kata ganti. Nah, letak dari adjective itu ada dua, yaitu atributif dan predikatif. Atributif itu seperti dalam contoh a big mansion, rumah besar yang besar gitu ya, a big. Jadi big-nya itu menjelaskan mansion, noun. Maka big-nya adalah adjective. Itu menjelaskan mansion. Sebuah kan bukan dua mansion tapi satu. Maka e-nya itu adalah adjective juga. Juga punya nama lain yaitu artikel ya, indefinite article. The wet floor. Wet-nya menjelaskan floor, maka wet-nya adalah adjective. Sedangkan the juga menjelaskan wet floor, maka the-nya itu adalah adjective. Atau nama lainnya adalah definite article. Predikatif, posisi di predikatif itu si adjective itu datang setelah verb be. Nah, inilah yang kita harus ingat. Kata-kata yang menjelaskan noun atau pronoun, entah itu di posisi atribut ataukah di posisi predikat, itu adalah adjective. Jadi ingat ya, kalau misalnya Anda mencari kata, misalnya dalam kamus itu dia adjektif, maka Anda perlu mencari ADJ atau kata sifat KS ya di dalam kamus itu. ADJ itu stands for kata sifat, adjective. Ada juga banyak kata tipe adjektif, yaitu dia deskriptif yang menjelaskan deskripsi bendanya, numeral, jadi dia itu terkait sama angka, bisa kardinal dan ordinal. Kardinal itu ya page 1, halaman 1, halaman 2, maka 1, 2 itu adalah adjektif karena dia menjelaskan halamannya mana. Kemudian ordinal number, order dari first price gitu ya, second price, kedua, ketiga itu adalah ordinal number. Kuantitatif itu adalah jumlah, maka many di dalam many students itu adalah adjective. Demonstratif itu adalah penunjukan, maka this book dalam this di dalam this book atau this book ya itu adalah adjective karena dia menunjuk buku yang mana, buku yang ini bukan buku yang itu gitu ya.
sekali lagi pegang itu bahwa adjective itu adalah memodify noun atau pronoun. Proper adjective itu yang dia berfungsi sebagai non modifier tapi bentukannya dari proper noun. Contohnya adalah the Indonesian flag, the Greek Empire. Distributive itu terkait sama distribusi. Each student misalnya, each of misalnya each, kalau each of you itu dia noun dia karena dia independen. Dia itu dia tidak menjelaskan, cuman each of berarti dia noun followed by of ya. Each student, each member gitu ya. Either itu. Possessive dia adalah dia menunjukkan kepemilikan. My house, maka my-nya menjelaskan house. Maka my-nya adalah adjective. Bedakan dengan mine, karena mine itu dia berdiri sendiri, dan jadi dia bukan adjective, tapi dia pronoun. Sebentar lagi saya akan jelaskan. Other types of adjectives itu adalah artikel ya, definite dan indefinite seperti yang saya jelaskan, dan degrees of comparison. Kemudian adverbs. Adverbs itu adalah kata yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. Ingat, kata kerja, verbs, adjective, dan adverbs ya. Kata-kata yang menjelaskan salah satu dari ini itu adalah adverb ya, atau di luar dari kata benda, kata sifat, kata ganti itu adalah adverbs dan sebagainya itu ya. Nah, contohnya adalah run rapidly. Rapidly menjelaskan run, maka dia adalah adverb. Pastinya adalah adverb of manner karena dia menjelaskan kata kerja. Jadi larinya itu sangat cepat. Jadi sangat cepatnya menjelaskan run, bukan orangnya. Kalau menjelaskan orangnya, dia adalah kata sifat. Extremely good, extremely-nya itu menjelaskan good, maksudnya menjelaskan derajat bagusnya atau baiknya. Maka extremely itu adalah adverb. Dan menjelaskan adverb sendiri, contohnya adalah very slowly, very rapidly. Very-nya menjelaskan rapidly, yang jelas-jelas rapidly itu adalah adverb, maka dia adalah adverb juga. Atau adverb of degree pastinya, karena dia menunjukkan derajat seberapa cepatnya atau seberapa lambatnya seseorang berjalan. Secara detail adverb itu banyak ya. Anda bisa lihat di tabel ini ada adverb of ada adverb of time, ada adverbs of frequency, ada adverb of place, ada juga adverbs of manner, adverbs of degree, adverbs of purpose, ada adverbs occurring adverbs ya, negative adverbs. Kemudian ada ini Anda baca sendiri. Anda kalau butuh slide-nya nanti akan saya share. Ya. Kemudian ada conjunction. Conjunction itu dibagi dua. Conjunction itu adalah kata hubung. Kata hubung di kalimat, di induk kalimat dan anak kalimat, atau namanya dependent dan independent clauses ya. Ada dua, coordinate conjunction dan subordinate conjunction. Coordinate conjunction itu menjelaskan sama-sama independent clauses, klausa yang independen ya. Sedangkan kalau subordinate conjunction itu adalah coordinate conjunction, dia adalah penghubung antara independent clauses, klausa yang sama-sama bisa berdiri sendiri. Sedangkan subordinate conjunction itu adalah dia adalah penanda subclauses atau anak kalimat. Ini contohnya ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.